Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di pelajaran matematika. Kali ini pertemuan kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa sifat bilangan berpangkat, diantaranya ada perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan berpangkat. Perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah untuk menyederhanakannya. Tapi untuk pembagian, untuk yang bilangan pokoknya sama, tinggal untuk menyederhanakannya dikurangi, pangkatnya dikurangi. Dan untuk perpangkatan, bilangan pangkat itu nanti pangkatnya tinggal langsung dikalikan. Itu sekilas materi tentang pertemuan sebelumnya. Nah, itu kan baru beberapa sifatnya. Kita sekarang di pertemuan kali ini akan melanjutkan untuk sifat-sifat bilangan berpangkat, masih terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk sifat selanjutnya itu ada perpangkatan dari perkalian dua atau lebih bilangan. Jadi ada dua bilangan ya, boleh dua atau lebih. Misalkan ini kita bilangannya 2. Untuk A dan B ini bilangan pokoknya, ini bilangan real, dan M adalah bilangan positif. Maka perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan dinyatakan dengan, jadi ini perkalian 2 bilangan, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau ada 2 bilangan yang tidak sama dikalikan, kemudian dipangkatkan suatu bilangan, maka ini bisa disederhanakan. Masing-masing bilangan ini dipangkatkan pangkatnya. Oke. Contoh. Nah, ini ada 2 bilangan ya, 3 dan 5. Ini tuh tidak sama. Ini 3 dikalikan 5 dipangkatkan 7. Berarti ini sama saja dipangkatkan 7 semua, jadinya 3 pangkat 7 dikalikan 5 pangkat 7, seperti itu. Kemudian ini 3 bilangan ya, terus ini kan sudah ada pangkatnya. Kalau sudah ada pangkatnya berarti ini dikalikan, jadi sama aja, ini perpangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan, jadinya 3 pangkat 8 dikalikan 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Silahkan ditulis terlebih dahulu boleh, atau kamu langsung menulisnya dari PDF juga boleh. Jangan lupa seperti biasa tetap dikasih nama ya, tetap dikasih nama. Pokoknya setiap pertemuan itu catatannya ada namanya. Nanti difoto, dikirim di link tugas. Oke. Kemudian lanjut sifat selanjutnya. Perpangkatan bilangan pecahan, sama seperti tadi, hanya yang tadi perkalian, yang ini bilangannya pecahan. Berarti ini juga semuanya, cara menyederhanakannya semuanya dipangkatkan oleh pangkatnya ini ya. A dan B nya ini bilangan pokok, bilangan pokok tidak boleh 0. Contoh. Nah, ini 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4. Ini bilangannya tidak sama. Kalau sama kan bisa ini pangkatnya dikurangi ya. Kalau bilangannya tidak sama, ini bisa disederhanakan. Ini sama-sama pangkat 4. Berarti ini 4 sama 4 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 4. Jadinya 100, 4 bagi 4 kan 1 ya. Jadinya 100. Terus ini juga 4 dibagi 4 itu 1, jadi 50 pangkat 1. Atau gampangnya ya ini 4-nya keluar aja, pangkatnya di luar gitu. Kalau sama, kalau pangkatnya beda, misalkan sini 8, berarti cari bilangan yang bisa membagi dua-duanya gitu ya. Pokoknya ini itu nanti pangkat di sini dikalikan ini hasilnya di sini, pangkat ini kali ini hasilnya di sini. Pokoknya seperti itulah. Terus ini jadinya 100 dibagi 50 itu 2, jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 2-nya ada 4, jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. Terus contoh selanjutnya, nah kalau seperti ini, jadi ini kan sama ya, ini
ada perkaliannya, ada pecahannya. Ini jadi gini aja, semuanya dipangkatkan dengan pangkat yang di luar. Jadi untuk yang A ini kan nggak ada pangkatnya, berarti A nya pangkat 1. 1 kali 4 itu 4, berarti A pangkat 4. Terus ini B nya pangkat 2, berarti 2 kali 4 8, B pangkat 8. Terus per C nya kan di bawah ya, C per C pangkat 5 kali 4, C 20. Terus D pangkat 12 kali 4, D pangkat 48. Seperti ini. Kalau ada yang soal dengan variabel, dengan huruf kayak gini, tidak usah bingung, jadi langsung saja dikalikan dengan pangkat yang di luar. Sifat selanjutnya, bilangan berpangkat 0. Jadi, jika ada suatu bilangan, berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0, hasilnya itu pasti 1. Ini tidak perlu saya kasih contoh ya. Pokoknya berapapun bilangannya di sini, kalau pangkatnya 0, hasilnya pasti adalah 1. Sifat selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Oke, sama ini A-nya masih bilangan pokoknya untuk bilangan real ya. M-nya bilangan bulat positif. Jadi jika ada bilangan pangkatnya negatif, misal A pangkat negatif M, itu bisa disederhanakan biar pangkatnya positif, itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi bukan jadi negatif A pangkat M, tapi dibuat pecahan seperti ini ya. Untuk bilangan pokoknya juga tidak boleh 0. Nah, gimana kalau nanti bilangan pokoknya pecahan? Kita langsung ke contoh, sudah saya siapkan di contoh. Langsung contohnya. Contoh yang pertama ini gampang ya, 5 pangkat negatif 1. Berarti ini langsung aja 1 per 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu sama aja 5. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis. Terus 10 dibagi 10 pangkat 6. Ini kalau nggak ada pangkatnya kan pangkat 1. Berarti cara menghitungnya 10 pangkat 1 dibagi itu kan kurangi 6. 1 kurangi 6 itu negatif 5. Pangkatnya negatif, ubah jadi positif. Jadinya 1 per 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu nolnya 5. 100.000, jadinya 1 per 100.000. Kalau mau diubah jadi desimal, berarti ini kalau 1 kamu hitung dari belakang angka 1. Ini kan ada 5 nolnya, berarti komanya maju 5 kali. Ngitungnya dari sini ya, 1 2 3 4 5. Jadi seperti ini, gampangannya gitu. Nah kemudian, nah ini yang pecahan. Jadi kalau pecahan itu kayak gini, ini kan dibuat ini supaya tidak pecahan, jadi kayak gini, kebalikannya ini. Jadi dari sini ke sini, berarti 1 per 4 itu sama aja 4 pangkat negatif 1, kan seperti ini. Nah ini kan dipangkatkan negatif 3, berarti dikalikan negatif 3, kayak gini kan. Terus tinggal ini dikalikan. Ini dikalikan negatif 1 kali negatif 3. Negatif kali negatif itu positif. 1 kali 3, 3. Jadi ketemu 4 pangkat 3. Atau cara cepatnya, kalau ini bilangan bulat, bilangan pokoknya pangkat negatif kan jadi 1 per 5 seperti ini. Tapi kalau pecahan 1 per 4 dipangkatkan negatif, ya udah kebalikannya aja, langsung jadi bilangan bulat, ambil penyebutnya 4. Ya. Ini sebenarnya tinggal dibalik aja. Ini kan sama aja 5 per 1 dibalik jadi 1 per 5. Ini 1 per 4, ini sama aja dibalik jadi 4 per 1. 4 per 1 itu kan 4 gitu ya. Jadi kalau ini pembilangnya bukan 1, ya tinggal dibalik pecahannya aja, ditukar posisinya. Terus ini pangkatnya jadi positif seperti itu. Nah, 4 pangkat 3, 4-nya ada 3 ya, 64. Terus soal selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Nah, kalau seperti ini, kalau cuma lihat soalnya seperti ini kelihatannya jelimet banget. Sebenarnya seperti ini. Ini kan gabungan dari beberapa sifat ya. Ada pembagian bilangan pangkat, ada perkalian 2 atau lebih bilangan, 3 bilangan ini ya. Terus
ada pangkat negatif. Nah, ini di depannya kan ada koefisiennya, ada angkanya. Ini kalau bisa disederhanakan dulu. 2 sama 6 itu kan sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2 itu 1, 6 bagi 2 itu 3. Berarti jadinya kalau yang di atas satunya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Terus ini kan masih ada variabelnya. Jadinya ini per 3 kayak gini kan. Terus ini pembagiannya kan ada yang variabelnya sama. Kalau pembagian variabelnya bilangan pokoknya kan, kalau pembagian yang bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dikurangi. Ini kan yang sama-sama A, berarti A pangkat 3 bagi A pangkat 9. Jadi A pangkat 3 kurangi 9. Terus B-nya ini kan pangkatnya negatif 5 kurangi 2. Terus yang C, ini C-nya itu pangkatnya 2 kurangi negatif 1. Ingat, kalau ini negatif, jangan mentang-mentang tandanya dikurangi langsung kurangi 1, negatifnya nggak dibawa, enggak, hasilnya beda. Jadi jangan lupa negatifnya tetap dibawa, kurangi negatif 1. Terus tinggal dikurangi dulu. Per 3-nya tetap ya, 3-nya tetap. Terus ini dikurangi, 3 kurangi 9 negatif 6. Jadi A pangkat negatif 6. Negatif 5 kurangi 2, utang 5, utang lagi 2, jadinya B pangkat negatif 7. Terus ini negatif dikalikan negatif, itu kan jadinya positif. Berarti sama aja 2 ditambah 1, jadinya C pangkat 3. Nah, ini kan masih ada pangkat yang negatif. Yang diminta kan di sini nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Berarti gampangannya gini, untuk yang negatif itu pindah tempatnya aja. Ini kan di atas. Nah, sebagai pembilang, pindah langsung sebagai penyebut. Kalau misalkan negatifnya awalnya ada di bawah sebagai penyebut, berarti biar jadi positif pindah ke atas. Jadi di sini yang tetap itu yang positif kan hanya yang C, ya, C pangkat 3. Jadi ini di atas berarti tetap di atas, C pangkat 3 per, nah ini 3-nya tetap, terus A pangkat negatif 6 pindah ke bawah jadinya positif, A pangkat 6. B-nya juga ini negatif 7 pindah ke bawah jadi B pangkat 7. Ini sudah positif semua dan sudah paling sederhana. Tidak ada bilangan pokok yang sama. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, kalau misalkan pangkatnya ada yang negatif di pecahan tinggal dipindah tempat aja, gampangnya seperti itu. Selanjutnya untuk bilangan pangkat pecahan. Jadi untuk bilangan pokok A itu bilangan real, kemudian A-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan N adalah bilangan bulat positif di mana N itu lebih dari sama dengan 2, berarti tidak boleh kurang dari 2. Jadi akar pangkat N dari A itu bisa diubah jadi pangkat pecahan, yaitu A pangkat 1 per N. Ini kan A-nya untuk di akarnya, A-nya kan pangkat 1 kalau nggak ada pangkatnya ya. Pangkat di dalam itu untuk pembilang, pangkat di luar itu untuk penyebut, sama. Kalau misalkan, nah seperti ini kan untuk yang bilangan pokoknya berpangkat 1, A-nya pangkat 1. Kalau ini A-nya kan yang bukan pangkat 1. Nah ini ya gampang aja, sama, sebenarnya sama, cuma ini kan kalau 1 nggak ditulis. Untuk pangkat yang di dalam jadi pembilang, pangkat yang di luar jadi penyebut, seperti itu. Jangan sampai terbalik, hati-hatinya di sini ya. Jangan sampai terbalik pembilang dan penyebutnya. Contoh, nah misalkan ini 5 pangkat 2 per 3 mau diubah jadi bentuk akar, jadinya kan pembilangnya kan ini ya 2, berarti ini yang di dalam, ini yang di luar. Jadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 jadi 25. Jadi akar pangkat 3 dari 25. Terus contoh berikutnya, ini sudah bentuk akar. Kalau mau diubah jadi bentuk pecahan, berarti ini pangkat yang di dalam untuk
pembilang pangkat yang di luar untuk penyebut. Jadi 5 pangkat 8/4. Lah, 8 bisa dibagi 4, jadinya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. Kemudian 8 pangkat 1/2 sama ya kayak ini. Berarti pembilangnya untuk di dalam, penyebutnya untuk di luar. Jadinya seperti ini. Nah, kalau pangkat 1 kan tidak usah ditulis. Kalau akar pangkat 2 ini juga tidak perlu ditulis. Jadinya ini sama aja akar 8. Jadi kalau akar di sini nggak ada pangkatnya, berarti akar pangkat 2. Terus ini sama, berarti A pangkat 1/2 itu sama aja akar A. Seperti itu. Itu untuk sifat bilangan berpangkat sampai di sini. Silahkan jika ada pertanyaan boleh WA saya. Kalau ada materi yang kalian kesulitan untuk memahami boleh langsung WA saya, tidak apa-apa. Terus kemudian sekarang kita masuk ke materi notasi ilmiah. Jadi untuk bilangan yang sangat besar atau sangat kecil ada bilangan yang nolnya banyak banget atau bilangan yang komanya di belakang koma banyak banget. Itu bilangan yang sangat kecil ya kalau yang di belakang koma banyak banget. Kalau yang nolnya banyak ke belakang, jutaan, miliaran, triliunan, itu kan bilangannya sangat besar. Nah, bilangan-bilangan itu sebenarnya bisa disederhanakan cara penulisannya, yaitu dengan merubah ke dalam bentuk baku atau juga bisa disebut dengan notasi ilmiah. Bentuk umum dari notasi ilmiah itu A dikalikan 10 pangkat N. Ini bilangan pokoknya. Dengan nanti di bilangan pokoknya ini itu tidak boleh lebih dari 10 dan tidak boleh kurang dari 1 ya. Jadi bilangan pokoknya ini itu angka satuan ya, antara 1 sampai 10. Tidak boleh lebih dari 10 atau kurang dari 1. Nanti sisanya disesuaikan di pangkatnya ini. Langsung ke contoh. Nyatakan bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk baku. Contoh yang pertama, nah ini 0,000407. Jadi yang kamu ambil itu angka selain 0. Tapi kalau nolnya itu di tengah, berarti ini ikut. Yang tidak ikut itu 0 yang di depan atau 0 yang di belakang. Jadi di sini adalah angkanya 407 misalkan ya. Tapi kan tadi tidak boleh lebih dari 10. Berarti biar jadi angkanya satuan kan harusnya di sini 4 ya. Berarti sisanya 07 ini dikasih koma di sini. Jadinya 4,07. Ini kan tidak lebih dari 10 dan tidak kurang dari 1. Jadi gampangnya kamu ambil aja angka selain 0 ini satu angka di depan koma, sisanya bebas seadanya yang ada di sini. Terus kan dikalikan 10, tinggal sekarang menentukan pangkatnya. Nah, ini kan awalnya komanya di sini. Diubahnya jadi di belakang angka 4. Kita hitung dari sini sampai ke belakang angka 4 melewati berapa angka? 1 2 3 4 5 angka. Nah, karena ini mundur, jadi pangkatnya negatif. Jadi negatif 5. Seperti itu, sudah selesai. Terus lagi, lah kalau ini kan angkanya ini 0 semua, berarti ini nggak usah diambil. Yang diambil kan ini. Ya, 0 di tengah tetap diambil. Nah, diambil angka satuan berarti hanya 3. Komanya taruh sini, sisanya di belakang koma. Jadinya 3,0486. Terus komanya dihitung dari sini sampai di belakangnya 3 ya, untuk pangkatnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau mundur tadi pangkatnya negatif, jadi ini negatif 9. Kemudian contoh ketiga, nah kalau ini nolnya kan di belakang, ambil angka selain 0, berarti ini kan yang ini berarti 160854. Biar jadi lebih dari 1 kurang dari 10 sama
kasih koma di belakang angka pertama. Jadi 1,60854, sisanya di belakangnya ya. Nah, kan karena jadi ada komanya di sini di belakang 1, kamu hitung dari belakang angka 1 ini sampai terakhiran untuk menentukan pangkatnya. Oh iya, kalau yang nolnya di depan ini pangkatnya negatif, tapi untuk yang nolnya di belakang, untuk yang bilangan besar, pangkatnya positif. Nah, sekarang dihitung mulai dari sini ya, belakang angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai mentok. Berarti ini ada 11 melewati 11 angka, jadi di sini pangkatnya 11. Terus terakhir sama, ini berarti yang diambil ini ya 57043, jadinya dikasih komanya di belakang angka 5, jadi 5,7043. Terus dihitung dari belakang angka 5 dari sini untuk pangkat 10-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau nolnya di belakang tadi pangkatnya positif, berarti 10 pangkat 12. Oke, sudah. Nah, sekian untuk hari ini. Silahkan boleh dicatat. Contoh wajib dicatat ya untuk contoh. Kalau misalkan di definisi boleh dirangkum kalau perlu, tapi kalau misalkan menurut kalian penting semua ya dicatat semua. Kalau contoh wajib dicatat semua untuk contoh, karena pasti kalian belajarnya kebanyakan dari soal dan contoh soal, dan rumus juga dicatat, sifat-sifatnya dicatat semua rumusnya. Kemudian ini jangan lupa dicatat di buku tulis, catatan tulis tangan kalian sendiri, dikasih nama di awal halaman pertemuan ini ya, kasih nama, kelas, dan tanggal. Nanti difoto, kirim ke link tugas. Kemudian jika ada pertanyaan untuk materi hari ini yang kurang kalian pahami, boleh langsung WA ke saya, nomornya saya kasih di redaksi share linknya. Kemudian untuk soal di tugas juga dikerjakan di buku, biar nanti untuk pertemuan selanjutnya saat dibahas kalian bisa langsung mencocokkan jawaban kalian. Nah, untuk tugas juga, misalkan kalian ada soal yang tidak paham, boleh kalian langsung tanyakan saja, tidak apa-apa. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.